Oke, di sini saya mau ngetes kekerasannya kayak gimana, kita bandingin. Nah, ini yang Persentri Ori Vario Carbo-nya ya. Kekerasannya seperti itu, dan ini yang buat Beat Carbo. Tuh, lihat. Beat Carbo ini malah letoy, guys. Kita bandingin sama yang TDR. Wah, TDR menurut saya sih oke guys, hari ini saya mau pasang persentrifugal atau persentri yang 1000 rpm dari merek TDR gitu ya. Ini tuh memang jadi apa ya, penasaran saya soal persentri ini, kalau pakai yang 1000 rpm itu gimana gitu, lebih enak dari yang ori apa enggak gitu ya. Oke, di sini juga ada yang persentri Beat Carbo ya. Ini sekilas sih menurut saya sama gitu ya. Ini panjangnya sama, bentuknya sama gitu. Tapi waktu saya tanya ke penjualnya, ini bisa nggak buat Vario Carbo, katanya bisa gitu ya. Nah, kalau kalian nggak percaya, ini saya ukur ya, panjangnya itu berapa. Di sini udah pakai Sigma tuh 33 mili ya, kurang lebih 33 milian lah. Nah, ini yang Beat Carbo panjangnya itu 33 mili juga ya, lebih sedikitnya, kurang lebih sama lah gitu ya. Oke, kita langsung buka aja CVT-nya. Di sini saya menggunakan impact biar cepet dan biar aman juga. Ini impactnya udah setahun lebih nih, aman banget ya untuk dipakai sehari-hari. Oke, kita buka dalaman CVT saya. Nah, alhamdulillah masih bersih, kinclong ya, karena saya rajin banget bersihnya sih, sebulan sekali sih. Nah, ini kita pretelin dulu semua. Buat buka puli depannya pakai kunci 22 atau mata sok 22 ya. Nah, enakan banget guys kalau kalian punya impact itu tinggal satu-satu aja gitu. Asal punya mata soknya yang bagus gitu, biar nggak ngerusak mur-murnya ya. Ini mangkoknya juga nih, udah kita buka. Nah, ini mangkoknya ori ya, terus saya bolongin sih si mangkok-mangkoknya gitu ya. Ini kelihatan mangkoknya juga masih bagus ya. Ini udah 2 tahun nih mangkok saya pakai, belum ada gentong sama sekali, dan masih enak, nyaman gitu digunakan untuk sehari-hari. Ini juga buat kipasnya saya udah nggak pakai NPP tapi pakai yang Beat Carbo, karena kemarin kan pengen di derajat ya. Nah, ini tapi nggak jadi di derajat, jadi ini derajatnya masih normal gitu. Yang di derajat cuman rumah rollernya aja, tapi ini mantap banget sih, awet ya. Oke, kita buka dulu ya si puli sekunderinya sama pibelnya. Di sini kita cek dulu guys. Nih, kita lihat dulu ya si pibelnya. Ini saya pakai BRT ya. Ini udah kondisinya setahun setengah. Kita lihat apakah ada sobek atau rengat-rengat. Oh, ternyata ada nih, setahun setengah baru ada rengat-rengatnya satu nih ya. Tapi by the way, ini masih layak banget untuk dipakai sih, sampai setahun juga kayaknya oke sih ini, karena mungkin efek dari saya pakai BRT yang 10-15% lebih keras gitu ya. Oke, kita cek keadaan rollernya gimana, peyang apa enggak ya. Ini udah setahun juga saya pakai roller BRT yang 10 gram rata nih ya. Nah, buat ring ganjal saya itu pakainya di posisi di sini guys, di belakang atau di dalam gitu ya. Buat kalian komen aja kalian pakainya di depan apa di dalam gitu ya. Nah, buat keadaan rollernya juga masih bagus ya, masih oke banget. Nah, buat buka murnut dari rumah kampas gandanya saya pakai mata sok dari Gripon ukuran 3941, tapi pakainya 39 ya, karena 41 itu buat Yamaha. Ini dia nih, enaknya kita punya impact BLD guys. Jadi tinggal pencet-pencet aja, udah bisa langsung kebuka tanpa dipukul-pukul gitu ya, sampai ngebuat si murnutnya itu jadi rusak gitu ya. Jadi buat yang kalian pengen beli impactnya, saya cantumin linknya di deskripsi. Nah, ini per CVT BRT yang 10-15% lebih kerasnya guys. Nah, ini buat kampasnya saya pakai kampas NMAX ya. Ini kampas udah 1,5 tahun, enak banget, gigit menurut saya sih, dan nggak ngerusak mangkok kalian gitu. Nah, ini kelihatan kalau persentrinya udah lemah ya gitu, nggak rata gitu, nempel ke mangkoknya gitu ya. Oke, lanjut kita buka. Nah, ini saya pakai persentri original buat Vario Carbo. Ini sama kayak pecek. Nah, ini ya, lihat tuh persentri ori Vario Carbo tuh. Oke, di sini saya mau ngetes kekerasannya kayak gimana, kita bandingin. Nah, ini yang persentri ori Vario Carbo-nya ya. Kekerasannya seperti itu, dan ini yang buat Beat Carbo tuh, lihat. Beat Carbo ini malah letoy guys. Nah, kita bandingin sama yang TDR. Wah, TDR menurut saya sih ya kurang lebih sedikit lebih keras sedikit sama yang ori dari Vario Carbo. Oke, selanjutnya saya mau bersihin dulu lidah kampasnya ya. Ini karena kalau ada bekas kotoran kayak gini malah bikin gerdeg. Nah, gerdeg itu kayak gini nih, si kampasnya yang kotor jadi gak bisa nempel sempurna atau gak bisa gigit sempurna ke mangkoknya guys. Jadi jangan asal ponis rusaknya ini rusaknya itu, bukan. Kalau gerdeg itu cuman masalahnya dari kampas sama mangkok itu doang.
nggak ada yang lain kepibel dan lain nggak ada gitu ya. Oke, ini karena saya buka, nah saya pasangin dulu grease-nya di sini biar pergerakan dari si kampasnya itu enak gitu ya, kebuka tutupnya itu enak. Nah tapi jangan banyak-banyak, nanti kalau misalnya banyak-banyak luber kena kampasnya malah gerdeg karena grease-nya itu malah bikin licin, nggak bikin si kampasnya itu jadi gigit. Nah ya, jadi ini tuh biar pergerakan kampas buka tutupnya tuh enak ya, tujuan grease-nya kayak gitu sih. Oke, saya bakal pasang per sentri dari TDR-nya. Ini 1000 rpm, saya penasaran. Nah, buat masangnya juga gampang sih, nggak susah-susah banget sih. Nah, saya pakai ini nih. Nah, pakai kayak obeng lancip gini. Terus kita masukin ke situ, masukin ke lubangnya. Terus tinggal kita tarik aja guys, kayak gini. Nah, udah bisa langsung masuk kan. Jadi buat masangnya masih nggak terlalu nggak terlalu susah gitu. Soalnya ya 1000 rpm itu nggak terlalu keras sih, kalau menurut saya masih standar lah gitu ya. Ini juga jangan lupa buat platnya kalian ketok-ketok, karena kalau misalnya nggak rata itu malah bikin nanti motornya jadi ngencring gitu suaranya ya. Oke, buat pemasangan sirklipnya juga jangan sampai lupa ya, klipnya kayak gini menghadap keluar ya. Terus kalian tekan aja pakai tang. Ingat ini pemasangan sirklip itu biasanya kalau saya menghadap keluar ya, kayak gini. Oke, ini kampasnya udah berhasil, nih tes dulu ya. Nah tuh pergerakannya lumayan sih, kalau buat 1000 rpm nggak terlalu letoy kayak yang pakai bit karbu gitu ya. Jadi mungkin ini bisa membuat torsi motor lebih bertambah, tapi bertambahnya kayaknya sedikit ya, nggak terlalu gede tuh. Ini kampasnya juga pastiin ya, kalian kalau ganti persentase itu si pergerakan kampasnya bisa naik turun dengan sempurna guys. Nah, kita langsung test ride aja gimana rasanya pakai persentri TDR yang 1000 rpm. Soalnya saya baru pertama kali ini pakai brand TDR ya. By the way, buat harga persentrinya itu harganya cuman 45.000. Saya beli di toko di Cimahi ya. Dan buat tarikannya sih ya nggak terlalu beda sama kayak yang ori sih. Ya lebih sedikit lebih sedikit torsinya nambah sedikit, tapi nggak terlalu gede. Nah, mungkin kalau pengen lebih kerasa ntar saya coba pakai yang 1500 rpm sih. Cuman kalau pakai 1500 rpm itu malah bikin motor ngeden. Nah, ngeden itu bukan ngeden nggak ada tenaga ya, tapi si motor itu kayak ngumpulin dulu tenaga. Nah, kalau udah 1000 rpm, kalau motor udah sampai 1000 rpm baru motor mengeluarkan tenaganya gitu guys. Jadi kalau 1000 rpm ya dia motornya nunggu 1000 rpm, udah 1000 rpm ya baru bisa jalan gitu ya. Tapi buat harian kayak stop and go, terus juga ya di jalan-jalan gang gini sama jalan-jalan rusak mah ya enak-enak aja, cocok-cocok aja sih saya pakai yang 1000 rpm. Cuman mungkin karena saya lama pakai yang ori ya, jadi jadi nggak ada bedanya gitu ya kalau menurut saya. Cuman bedanya apa ya, ngerasainnya sih mungkin nantilah kalau udah seminggu saya pakai, mungkin nanti saya bakal bikin lagi videonya sama nyeritain pengalaman saya udah pakai seminggu itu rasanya gimana gitu ya. Tapi by the way, buat tarikan awal bawahan enak sih, bawahan untuk menengah mah ya enak. Ini by the way buat ini saya rencana mau ke Kota Baru Parahyangan ya, ini Jalan Caringin. Kalau buat kalian yang tahu Caringin ya komen aja di bawah gitu, buat orang Bandung Barat mungkin tahu. Nah, Bandung Barat itu terkenal dengan banyak jalan rusak guys. Ya semoga keluh kesah saya sebagai konten kreator asli Bandung Barat didengar sama Bapak Bupati bahwa banyak banget jalan rusak gitu ya. Saya kesel banget gitu ya. Udah banyak para jelalak malah dipakai beli Rubicon sama mau gede. Aduh. Nah, ini mau masuk ke Kota Baru Parahyangan. Kenapa saya ke Kota Baru Parahyangan? Karena jalannya enak banget buat ngetes motor gitu ya. Ini juga banyak banget jalan yang bergelombang nih. Oke guys, mungkin untuk karena ini juga mau hujan ya, jadi menurut saya sih lebih enak yang TDR ya. Mungkin karena si persentase bawaan dari Vario Karbu itu 900 rpm dan ini yang TDR 1000 rpm, cuman selisih 100 rpm aja gitu ya. Jadi buat kalian ya, saran dari saya adalah kalian beli aja yang SRP, mungkin cobain yang 1200 rpm atau kalian mau langsung yang 1500 rpm boleh. Cuman ya jangan kaget kalau motor kalian itu ngeden dulu ya, ngeden atau gerung dulu lah gitu ya. Tapi sih menurut saya buat harian mah ya di antara 1000 sampai 1200 gitu ya. Jadi buat kesimpulannya ya enak sih buat harian kayak gini dipakai di jalan-jalannya, jalan-jalan santai juga enak sih. Jadi
Buat stop and go-nya juga enak. Terus juga buat dipanasin juga motornya bannya nggak terlalu muter parah gitu. Saya kemarin juga udah lihat yang teman saya pakai 1500 rpm, jadi kalau dipanasin itu bannya nggak muter guys. Ya jadi karena si pernya kan belum ngumpulin tenaga sampai 1500 rpm gitu, atau torsi 1500 rpm gitu ya. Beda sama yang 1000 rpm, ini bannya menurut saya masih muter dan tapi nggak terlalu kencang. Oke lah, segitu aja untuk video kali ini. Karena udah hujan, saya juga mau ngopi dulu sama sebat dulu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya guys.